Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Mahasiswa pada Materi Kalkulus Integral menggunakan Fourier Diagnostic Test. Saya hormati dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika Ibu Dr. Nur Izati, SPD, MSI, sekaligus pembimbing satu saya. Dan saya hormati pembimbing dua saya, Ibu Milta Vera, SPD, MSc. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan artikel ini dengan baik. Langsung saja saya akan menyampaikan subbab pada artikel ini. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah dalam pemahaman konsep berdasarkan kategori miskonsepsi, paham konsep, tidak paham konsep, dan tidak paham sama sekali konsep. Miskonsepsi merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam proses kegiatan pembelajaran. Hal ini sering dialami oleh mahasiswa karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran pada materi selanjutnya. Oscar dan kawan-kawan 2012 bahwa konsep dapat dinyatakan juga sebagai pengetahuan yang dibangun dari berbagai karakteristik. Penguasaan konsep berarti memahami berbagai konsep pada pendidikan matematika. Mata kuliah kalkulus integral merupakan mata kuliah yang wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Kalkulus integral merupakan salah satu materi yang sangat penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa karena akan mempengaruhi pada mata kuliah berikutnya. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui pemahaman konsep mahasiswa sebagai solusi dan alternatifnya. Sebagai mahasiswa mengalami miskonsepsi, tidak paham konsep, dan tidak paham sama sekali konsep dalam menyelesaikan masalah dalam materi kalkulus integral. Karena teori-teori yang dipelajari pada materi kalkulus integral sulit dipahami oleh mahasiswa. Padahal konsep-konsep kalkulus sudah dipelajari waktu di SMA. Namun di perguruan tinggi materi kalkulus dibahas lebih mendalam. Nah, oleh karena itu mahasiswa dituntut untuk menguasai, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil kesimpulan terhadap teorema-teorema yang dipelajari. Nah, oleh karena itu perlunya kita menganalisis kembali penyebab miskonsepsi, tidak paham konsep, dan tidak paham sama sekali konsep. Analisis pemahaman konsep mahasiswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Fourier Diagnostic Test. Instrumen Fourier Diagnostic Test terdiri dari 4 tingkatan, yaitu tingkatan
Pertama, untuk pemahaman konsep, tingkat kedua berisi pertanyaan tentang tingkat keyakinan atas jawaban pada tingkatan pertama. Tingkatan ketiga berisi tentang penyajian alasan jawaban pada tingkatan pertama, serta tingkat keempat berisi tentang tingkat keyakinan atas alasan jawaban pada tingkatan ketiga menurut Abbas 2017. Pemahaman konsep adalah landasan yang sangat penting untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah matematika maupun permasalahan sehari-hari. Sari 2017. Menurut Klipatricik dalam Aswati dan Novitasari 2019, pemahaman konsep adalah kemampuan memahami konsep. Nah, berdasarkan pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan pemahaman konsep adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki mahasiswa sebelum menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, perlunya ada penelitian terkait masalah ini untuk menganalisis pemahaman konsep mahasiswa dari beberapa kategori, yaitu miskonsepsi, tidak paham konsep, tidak paham sama sekali konsep, agar tidak menghambat ke proses pembelajaran selanjutnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis pemahaman konsep mahasiswa dalam menyelesaikan soal kalkulus integral menggunakan Voor, Deer, Diagnostic Test. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemahaman konsep mahasiswa dalam menyelesaikan soal kalkulus integral dan faktor penyebabnya. Yang kedua yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu konsep, kedua pemahaman konsep, yang ketiga miskonsepsi, yang keempat Voor, Deer, Diagnostic Test. Konsep. Menurut Surya 2017, konsep adalah ide abstrak yang dihasilkan dari pemikiran seseorang yang menunjukkan sesuatu yang konkret. Menurut Rose dalam karya 2018, konsep adalah sebuah abstraksi yang mewakili berbagai objek-objek kegiatan tertentu yang saling berkaitan dan mempunyai ide yang sama. Nah, dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan konsep adalah hal dasar atau ide dasar yang bersifat abstrak yang dikembangkan dalam pemikiran seseorang atau proses pengelompokan dari berbagai objek-objek suatu kegiatan dan suatu kejadian yang berkaitan antara satu dengan yang lain, memiliki ide yang sama. Yang kedua yaitu pemahaman konsep. Menurut Dufin dan Simpson 2000, pemahaman konsep adalah kemampuan seseorang menjelaskan konsep, menggunakan konsep, mengembangkan berbagai akibat dari adanya suatu konsep. Menurut Leptignas 2003, pemahaman konsep adalah suatu kecakapan atau kemahiran matematika yang dapat tercapai dalam pembelajaran matematika, yaitu pemahaman konsep yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu miskonsepsi. Menurut Suparno 2013, miskonsepsi adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah
dari pendapat para ahli. Menurut Swabah 2016, miskonsepsi yang terjadi pada mahasiswa akan mengakibatkan kesalahan dalam menyelesaikan soal yang diberikan dan berpengaruh terhadap proses belajar matematika selanjutnya. Menurut Fortuna dan kawan-kawan 2013, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh yang salah tentang penerapan konsep, pemaknaan konsep yang berbeda, kecakapan konsep-konsep berbeda, dan bab hierarkis konsep-konsep tidak benar. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan miskonsepsi adalah kesalahan dalam memahami konsep dan menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari yang mengakibatkan tidak bisa menyelesaikan permasalahan matematika dengan benar. Yang keempat yaitu Ford-Dir Diagnostic Test. Ford-Dir Diagnostic Test terdiri dari beberapa tingkatan keyakinan dan alasan memilih jawaban. Ford-Dir Diagnostic Test terdapat 4 tingkatan. Pertama yaitu tingkat pemahaman konsep, yang kedua tingkat keyakinan atas tingkat jawaban pertama, yang ketiga tingkat ketiga yaitu alasan jawaban dari tingkatan pertama, yang keempat adalah tingkat keyakinan atas alasan pada tingkatan ketiga. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen tes diagnostis berupa Ford-Dir Diagnostic Test yang merupakan 4 tingkatan, dan tes wawancara. Tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu membuat instrumen tes, validasi ahli, revisi, uji coba instrumen, wawancara, analisis data, dan terakhir kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah presentasi setiap kategori berdasarkan kriteria jawaban pemahaman konsep. Analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa pendidikan matematika semester 4 kelas B yang sedang mengambil mata kuliah kalkulus integral. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini didapatkan dari analisis data. Data yang diperoleh dari jawaban mahasiswa dideskripsikan, kemudian dianalisis sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Berdasarkan hasil jawaban mahasiswa menggunakan instrumen Ford-Dir Diagnostic Test untuk mengetahui miskonsepsi, paham konsep, tidak paham konsep, dan tidak paham sama sekali konsep. Berikut ini adalah hasil jawaban mahasiswa berdasarkan kategori pemahaman konsep. Di sini mahasiswa menyelesaikan soal uraian, terdapat 5 butir soal.
rata-rata mahasiswa mengalami miskonsepsi. Dari hasil persentase yang didapatkan 96,92%, tidak paham konsep dan paham konsep 0,77%, dan menebak 1,54%. Di sini sebanyak 26 mahasiswa yang mengerjakan soal kalkulus integral. Dari data hasil jawaban mahasiswa, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan indikator pemahaman konsep. Berikut adalah indikator representasi data pemahaman konsep mahasiswa berdasarkan kategori miskonsepsi, paham konsep, tidak paham konsep. Yang pertama itu indikator pemahaman konsep. Mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep-konsep yang bersangkutan pada materi integral tentu. Nomor soal 1. Presentasi mahasiswa mengalami miskonsepsi sebanyak 92,30%, paham konsep 0%, tidak paham konsep 3,85%. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan materi integral trigonometri. Nomor soal 2, presentasi mahasiswa mengalami miskonsepsi sebanyak 100%, paham konsep 0%, tidak paham konsep 0%. Yang ketiga itu mahasiswa dapat menentukan suatu konsep berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh sebelumnya, materi integral trigonometri. Nomor soal 3, presentasi mahasiswa mengalami miskonsep sebanyak 100%, paham konsep 0%, tidak paham konsep 0%. Yang keempat itu mahasiswa dapat mengklasifikasi beberapa konsep yang telah didapat, materi fungsi trigonometri asli, fungsi logaritma asli. Nomor soal 4, presentasi mahasiswa mengalami miskonsepsi 96,15%, paham konsep 3,85%, tidak paham konsep 0%. Selanjutnya mahasiswa dapat menyelesaikan masalah dalam suatu konsep yang dapat digunakan untuk menyusun konsep yang lain, materi substitusi yang merasionalkan. Nomor soal 5, presentasi mahasiswa mengalami miskonsepsi sebanyak 96,15%, paham konsep 0%, tidak paham konsep 0%. Dari hasil wawancara yang didapatkan, mahasiswa mengalami miskonsepsi tidak paham konsep dikarenakan mereka tidak memahami konsep awal yang telah dipelajari, mampu menjawab tetapi salah menggunakan konsep. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep mahasiswa berdasarkan kategori paham konsep, miskonsepsi, tidak paham konsep yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan matematika semester 4 kelas B rata-rata mengalami miskonsepsi dengan persentase cukup besar, yaitu 92,92%. Tidak paham konsep dan paham konsep sebesar 0,77%, sedangkan mahasiswa menebak dengan persentase 1,54%. Nah, ini didapatkan dari hasil jawaban mahasiswa dalam menyelesaikan soal kalkulus integral. Didapatkan dari hasil wawancara, penyebab mahasiswa mengalami miskonsepsi tidak paham konsep adalah mahasiswa tidak paham konsep yang sebenarnya.
dalam menyelesaikan soal. Mereka mahasiswa bisa mengerjakan soal tersebut tetapi tidak tahu konsep yang digunakan. Oleh karena itu mahasiswa mengalami miskonsepsi dan tidak paham konsep. Baik, demikianlah hasil presentasi artikel saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.